Lagi viral bagaimana rekan kita seperti sedang mendapatkan satu cobaan, mungkin perdebatan atau juga mungkin sebuah diskusi yang cukup ramai di dunia maya mengenai sebuah masjid yang bernama Malikul Mulki. Malikul Mulki itu dibangun tuh ingin ada empat pilar peradaban. Jadi ada pertama Baitullah, masjidnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada Baitul Qur'annya, itu lembaga tahfidz Qur'annya, ya kan. Kemudian yang ketiga ada Baitul Malnya, yang terakhir Baitul Muamalahnya. Jadi bisnisnya berputar gitu loh. Untuk itu yang kita harapkan. Makanya kemarin banyak yang bertanya kan, kenapa lebih milih rumah daripada masjid? Sebetulnya ini Taqi Malik sebenarnya salah, dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kasif nggak akan ditanya tentang Taqi Malik, akan ditanya tentang diri saya. Termasuk yang nonton juga ditanya kan? Kita tanya tentang diri kita. Cara sama misalnya saat ini dia menonton acara ini, pemilik tanah. Kamu mau ngomong apa? Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf gitu ya kepada keluarga Mas Firhan. Makanya kemarin saya ngakui kalau saya salah gitu ya. Saya mengambil langkahnya itu mungkin terlalu tergesa-gesa gitu. Nah, sama kita udah ada nih teman kitanya, ada Taqi Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sebelah kita juga ada aktor dari Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengusaha travel. Aduh, semua orang kalau ke Tanah Suci semua pakai beliau. Karena semua ke Tanah Suci kan safar. Benar juga sih. Safar. Waduh. Oke. Sekarang kita akan ngobrolin nih bagaimana sekarang kondisi, kayak kurusan sekarang nih. Emang diet? Langsung to the point amat sih. Kondisinya alhamdulillah sudah selesai sebetulnya. Jadi tidak ada yang sebetulnya harus dibahas lagi. Dan satu sisi memang kita juga udah, saya pribadi ya, memang di perjalanan ini juga ada salahnya saya pasti. Ya kan. Dalam dakwah itu ada ujian, ada cobaan. Dan sebagaimana Rasul dakwah juga dulu ketika di kota Mekah, ya kan. Nanti mungkin dibahas sama Ustadz Kasif nanti ya. Beliau juga ditolak segala macam. Tapi ini bukan hal itu. Ini lebih kepada hal sebetulnya yang memang harus saya evaluasi ke depan, harus saya perbaiki, bahwasanya dakwah juga kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang gitu, Ji. Jadi ini pelajaran juga ya, makanya kemarin saya ngakui kalau saya salah gitu ya. Saya mengambil langkahnya itu mungkin terlalu tergesa-gesa gitu ya. Jadi akhirnya keputusannya ceroboh mungkin. Gitu. Oh, jadi secara terus terang bahwa memang ini salah perhitungan gitu ya. Salah perhitungan dan juga apa ya, kan semangat kalau dibarengi dengan sesuatu yang belum matang juga nanti ya seperti ini sebetulnya sih. Tapi pernah dulu terpikir akan kejadian ini apa nggak sih sebelumnya? Nggak pernah kepikiran sih. Karena dulu kan ya harapannya kita adalah ingin bagaimana kita menciptakan sebuah peradaban gitu ya, seperti yang diajarkan, yang diarahkan oleh guru-guru kita gitu ya. Bagaimana beliau juga menciptakan peradaban, kita juga ingin nih, karena di Bogor kan masih belum ada nih. Mungkin peradaban-peradaban yang kita bikin masjid menjadi base campnya anak-anak muda gitu ya. Mereka tenang di dalam masjid, mereka ingin istirahat, mereka ingin mengembangkan kreativitasnya dan berbagai hal. Jadi memang namanya Malikul Mulki itu aslinya masjid milenial. Iya. Sebetulnya, cuman kita biar singkat namanya Masjid Malikul Mulki. Itu awal kemudian jadi namingnya Malikul Mulki ya kan? Malikul Mulki. Tapi banyak yang mengira itu nama saya gitu, Ji. Padahal bukan, karena mungkin ada Malikalnya kali ya. Oh iya. Padahal kan itu Asmaul Husna kan. Salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Dan di surat 26 kan surat 3 ayat 26 Ali Imran itu kan Qulillahumma malikal mulk. Ayat favorit sih sebetulnya. Jadi dijadikan nama. Kan namanya Taqi Mulki kan? Enggak. Kalau pengen nama pribadi langsung aja Masjid Taqi Malik gitu ya. Sebetulnya. Cuman ya nggak usah dibahas deh, Ji. Tambah rame ya. Rame lagi ya. Tapi pandangan Antum gimana? Kan waktu itu Ustadz sempat posting ya. Ya kemudian di sosmed yang orang kemudian juga jadi salah paham juga gitu. Waktu di awal emang udah pernah diskusi mengenai ini. Kemudian kan tiba-tiba kan posting kalau nggak salah tuh ya. Yang mana nih? Yang posting dia
yang dibilang waktu itu ramai katanya gue di aneh di ini di gara-gara mendukung. Beliau IG posting. story, beliau yang posting. Ya, itu gimana waktu pertama kali dengar? Jadi gini, ketika kita mendengar saudara kita ya sedang jatuh ya, bukan malah kita bersenang-senang di atas kejatuhannya. Ya, kita semua pasti punya potensi berbuat salah. Justru momentum cerita untung ini, Mas Ari, Masya Allah, kita pengen memperbaiki yang salah. Ya, bukan malah kita menghujat, menghina. Karena demi Allah, ya, kita pun yang nonton di sini pasti punya aibnya masing-masing. Dan ingat salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aib saya. Nggak ada di antara kita yang pengen aibnya terbongkar. Nah, kiat agar aib kita ditutup sama Allah adalah jangan membongkar aib orang lain. Akan tetapi masalah Taki Malik ini kan bukan berkenaan dengan aibnya dia kepada Allah, tapi ada hablum minan nas yang harus diperbaiki. Tentang hak pemilik tanah yang harus di sini dia harus memperbaiki hubungan. Karena syarat taubat itu kan ada 4. Kalau kita memenuhi 4 syarat ini, pasti taubat kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah an-nadim, kita menyesal dari perbuatan salah kita. Kemudian yang kedua al-iqla', melepaskan, jangan sampai diulang lagi. Ya. Kemudian yang ketiga mengganti perbuatan dosa kita dengan pahala. Adapun yang keempat ini, ini Bang Taki ini, kalau berkenaan dengan hubungan sesama manusia, ada hak orang yang merasa dizolimi, ya kita harus kembalikan. Dan beliau sudah melaksanakannya. Maka tidak ada alasan saya lagi ya untuk kita semua untuk menghujat, menghina. Mudah-mudahan ini diambil pelajaran bagi kita semua. Dan nextnya ini mungkin sebuah pelajaran yang mungkin supaya nggak terjadi ke yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah islah ya. Sudah terjadi kata sepakat dan nggak mungkin di media ini akan menjadi sarana untuk saling hujat. Saya juga bisa kena dosa kan gitu. Justru di sini kita ingatkan yang punya kesalahpahaman udah selesai masalahnya. Tapi dosa kalian yang komen masih jalan loh. Kan? Yang punya masalah udah kelar loh. Betul. Yang punya komen masih jalan nih. Kalau misalnya masih kepengen komen gitu. Kadang-kadang orang gatel aja pengen komen, bukan urusan dia kan gitu. Tapi memang begini kehidupan sosial media kan kayak gitu. Ya saya rasa juga Taki juga udah pemain sosmed juga kan. Kadang dapat kredit, kadang juga dapat debit. Maksudnya dapat kredit, kadang-kadang dapat, ya orang kadang nggak mesti sepaham semua kan gitu. Tapi waktu pertama kali dulu bermuamalah gitu dengan pemilik tanah, sudah tahu kan akan jadi alokasi tempat itu untuk itu ya. Sudah tahu, kita sampaikan. Memang kita sampaikan dan niatnya kan memang ya ingin membangun masjid ya Ji ya. Membangun masjid itu kita sampaikan dari awal kepada pihak punya tanah. Dan saya rasa gini Ji, sebenarnya saya akui ya, yang punya tanah ini sudah berbaik hati gitu ya. Beliau ngasih keringanan kepada kita. Bahkan waktu itu kenapa sengaja kita memang buying time lah bahasanya, mengundur waktu itu tujuannya ingin mengikhtiarkan kembali gitu. Maksudnya kita ingin memperjuangkan kembali lahan itu secara keseluruhan. Tapi di perjalanan ini kan kadang segala sesuatu yang kita harapkan kadang tidak sesuai ya. Apa yang Allah takdirkan kepada kita kan gitu ya. Jadi ala kulli hal ke depan ya ini jadi pelajaran mahal sih buat saya pribadi ya. Saya perbaiki segala kesalahan yang lalu, dan yang paling penting saya bertanggung jawab gitu ya dengan sudah apa yang sudah terjadi dari beberapa minggu terakhir ini. Dan bentuk saya sebagai bertanggung jawabnya adalah bagaimana apa yang sudah teman-teman kontribusikan gitu ya. Dan ini kan kemarin terakhir nih putusannya sudah jelas ya, maksudnya rumah itu adalah rumah yang dikembalikan kepada kita. Dan nanti kita akan jual kembali rumah itu untuk support masjid-masjid yang ada di dalam negeri ini maupun di luar negeri insya Allah. Karena kemarin beberapa teman ternyata ada masjid yang ternyata tuh membutuhkan gitu, kayak di Berlin, di Jerman, kemudian juga di Jepang segala macam. Nanti mungkin kita diskusikan lah secara teknis. Itu sih paling. Waktu dulu kan ini satu komplek ya. Ada pikir kan cuma ambil 2 nih. Emang rencana antum pengen bangun di situ. Karena niatnya itu gini. Malikal Mulk itu dibangun tuh ingin ada 4 pilar peradaban. Jadi ada pertama Baitullah. Baitullah itu masjidnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada Baitul Qur'annya, itu lembaga tahfidz Qur'annya, ya kan? Kemudian yang ketiga ada Baitul Malnya, yang terakhir Baitul Muamalahnya. Jadi bisnisnya berputar gitu loh. Untuk itu yang kita harapkan. Dan set plan-nya kan sebetulnya kan dari tanah 1.200 itu ada asrama, ya kan? Kemudian ada kantor, ya. Kemudian ada masjid, kemudian ada dapur dan berbagai macam. Jadi memang dibentuk itu lingkungan kecil itu sebagai peradaban kecil gitu loh. Karena kita
tujuannya memang bagaimana anak-anak muda itu cinta dulu dengan masjid. Mereka ada sesuatu yang terbuka dalam pikiran mereka bahwa masjid itu adalah tempatnya semua orang. Anak-anak muda harus kita rangkul, anak-anak muda harus kita ajak kepada hal kebaikan, gitu sih sebetulnya. Iya. Tapi menurut kan kalau misalnya yang diambil cuma lebih sedikit partnya lebih murah kan? Sebetulnya. Tadinya kan? Iya. Besar juga nih teman semua gitu kan? Ya karena mungkin ternyata visinya untuk itu sebetulnya. Makanya kemarin banyak yang bertanya kan, kenapa lebih milih rumah daripada masjid? Sebetulnya ini pertanyaan dilema juga sih sebetulnya. Jadi keputusannya kita melihat mana yang lebih banyak mudaratnya gitu ya waktu itu. Karena kalau seandainya waktu itu kita memperjuangkan masjid, ya, anak takut nih masjid terbengkalai. Karena antumnya nggak di situ. Kita nggak bisa mantau secara langsung gitu, Ji. Karena kan Malikal Mulki ini programnya itu kepengasuhan, Ji, sebetulnya, Ji. Jadi kepengasuhan itu kan konsepnya 24 jam ya. 24 jam itu kita melihat langsung. Jadi bukan masjid yang hanya sebatas sebagai tempat sholat sebetulnya, tapi masjid yang memang kita rangkul, kita asuh ya, dari ratusan bahkan ribuan anak-anak muda dan berbagai macam cerita. Ada yang datangnya, ada yang dulu cerita yang menarik nih, namanya Bang Gembul. Bang Gembul itu mau bunuh diri 3 kali, Ji. Dia udah minum baygon dan terakhir pingsan. Pas bangun dia ngomong sama Allah, kata dia, ya Allah kok gue hidup lagi. Dia minum itu nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Datang ke Malikal Mulki, kita rangkul dan khidmat di Malikal Mulki. Alhamdulillah anaknya sudah mulai balik kenal lagi sama Allah. Ada yang full tatoan, dia pergi ke masjid, ditatap sebelah mata lah, dipandang sebelah mata sama orang. Datang ke Malikal Mulki, kita rangkul. Karena gini, setiap orang itu punya salah, tapi kan pengen soleh. Setiap kita itu mungkin pernah berbuat jahat, tapi pengen taubat kan gitu. Maka kita sediakan wadah. Makanya Malikal Mulki itu tagline-nya Malikal Mulki tempat kembali. Jadi ketika di saat di rumahnya mereka merasa tidak ada kenyamanan, mereka di rumahnya merasa justru terusik dengan segala macam problematika yang ada dalam rumah tangganya gitu ya. Kan ada yang mungkin kita menemukan banyak case gitu ya, anak-anak muda ini berangkat dari broken home, yang mereka orang tuanya pisah ya, atau mungkin berantem terus segala macam sehingga psikologis anaknya terganggu mungkin, sehingga datang ke masjid ya, kita kembalikan mentalnya, kita kembalikan kepercayaan dirinya di dalam masjid gitu loh. Dan itu yang kita lakukan. Jadi sebetulnya ini kompleks sebetulnya sih. Niat baiknya ya, tapi ya saya sadari niat baik ini juga tidak cukup ya dengan muamalah yang baik gitu sih sebetulnya. Jadi saya akui kalau ini memang salah, karena kan ayatnya wa'ufu bil uqud ya. Kita diperintahkan sama Allah untuk menempati janji ya. Kita diperintahkan sama Allah bermuamalah baik dengan sesama manusia, apalagi sesama muslim. Itu saya akui saya salah. Ini kan di momen ini Ustaz, beliau ini kan lagi mengaku salah. Jadi ibaratnya, disalahin, oke, salah gitu, karena rasa salah. Dari proses ini, niatannya baik. Cuma kemudian along the way sepanjang perjalanan ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana. Gitu. Saya rasa pemilik tanah juga orang baik ya. Orang baik. Karena untuk tujuan masjid pun, beliau kasih gitu ya ibaratnya. Kan nggak semua orang yang punya tanah mau digituin kan gitu. Tapi dapat sisi kesalahpahaman tuh ada di mana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, ini masalah yang sebetulnya ya, mungkin saya bilang simple, tapi terjadi miskomunikasi yang besar gitu loh. Jadi puncaknya itu memang di bulan Juli gitu ya, ketika ada putusan itu, yang saya pahami itu adalah bahwasannya gini, kita kan diminta untuk mengeksekusi lahan ya, mengosongkan lahan ya. Nah terjadi miskomunikasi nih antara saya kepada tim di bawah, tim kreatif gitu ya. Ketika gini, anak-anak masjid itu kan pasti gini, kan segala, mungkin antum paham Ji ya, dunia sosmed itu kan harus diisi dengan hook ya, ada gimmick segala macam, tapi isinya mungkin tidak sesuai, bukan tidak sesuai sih, tapi clickbait gitu ya. Nah waktu itu ternyata ada unsur dirobohkan, itu ternyata itu yang menjadi kesalahpahaman besar. Narasi seolah-olah. Jadi pihak dari penjual tanah seakan-akan kita maksa mereka untuk merobohkan, padahal enggak sebetulnya. Jadi miskomunikasi sebetulnya. Ya kadang-kadang gara-gara kata-kata itu. Kemudian tentang gerakan pembebasan lahan waktu itu, karena saya mikir di dalam perjalanan proses pengadilan itu ada bahasa, yuk kita lunaskan lahannya. Saya mikir, mungkin masih ada kesempatan untuk bisa melunaskan gitu loh, walaupun mungkin secara putusan sudah ada gitu ya. Nah itu pikiran saya waktu itu, dan husnuzonnya saya kepada yang punya tanah. Nah ternyata karena saya mungkin tidak ada komunikasi yang baik gitu ya sama yang punya tanah, sehingga terjadilah mispersepsi gitu loh. Mispersepsi di perjalanan, dan saya akuin gitu ya, maksudnya
kan ada akun Nusantara tuh kemarin yang mengangkat masalah ini gitu ya ke TikTok gitu ya. Dan saya harusnya gini, saya harusnya justru menghubungi langsung yang punya tanah sebetulnya. Cuman karena saya waktu itu mungkin satu sisi, mohon maaf ya, manusia kan ada perasaan kadang gengsi ya, ada perasaan ego gitu ya. Kok saya dikinikan segala macam. Alhasil waktu itu saya juga memutuskan sesuatu mungkin dengan berbagai macam dorongan dari belakang ya kan. Saudara saya di kampung nelpon, ini kenapa kok antum nggak ini, kok antum nggak ini gitu kan. Dan antum pasti paham Ji, Ana tuh bukan orang yang tipikal suka klarifikasi sebetulnya kan. Cuma karena ini sudah membahas bukan lagi personal, kemudian bukan lagi untuk masalah yang mungkin sifatnya pribadi ya, tapi udah bahasnya ke umat, masjid, dakwah segala macam. Maka Ana bilang harus ngomong, Ana bilang kan. Nah ternyata itu salah juga sebetulnya sih, salah juga ternyata. Jadi sebetulnya Ana ketemu kemarin sudah sama yang punya tanah gitu ya. Beliau cuma ngomong, kenapa antum nggak datengin Ana, kata beliau. Nah kan? Miskomunikasi sebetulnya kan. Jadi miskomunikasi. Kenapa antum malah posting? podcast? Kenapa antum malah posting podcast sih? Posting ya kan. Awalnya Ana justru ya langsung ke acara TV lah waktu itu kan. Oh, antum ngomongnya di TV salah, sebelum ngomong beliau. Iya, salah gitu kan. Harusnya setelah itu Ana ketemu beliau sebelum itu. Jadi masalah ini selesai sebetulnya. Ini hanya masalah bagaimana pihak punya tanah ingin kami secara pribadi mengosongkan secara sukarela pribadi gitu loh. Nah kita kan punya pikiran juga, anak-anak mungkin pasti nggak akan tahu kan, masjid dirobohkan, siapapun pasti nggak akan mau gitu. Tapi saya sampaikan bagaimanapun ini hak orang lain, saya bilang. Udah kita ikuti ya sebagai warga negara yang baik, ikuti ya kan. Udah ini selesai masalah. Tidak ada harus yang diperdebatkan lagi. Jadi saya sudah secara pribadi hubungan baik, balik lagi. Saya sudah minta maaf kepada beliau. Saya akui saya salah. Waktu itu saya bilang saya minta ridho Mas. Saya salah, saya minta ikhlasnya dari Mas keluarga lah bahasanya gitu ya. Bahkan saya tanya, Mas, apa kira-kira, saya tawarkan kepada yang punya tanah, Mas, kira-kira saya yakin selama 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, saya bilang. Itu waktu yang lama. Pasti Mas juga merasa ada yang rugi. Apa yang kira-kira harus saya ganti, saya bilang. Saya tanya itu kepada beliau, tapi karena kebaikan hati beliau, kerendahan hati beliau, justru beliau bilang, gak usah, tanya, gak apa-apa, tanya. Ana justru sekarang ingin bagaimana kita baik-baik ya. Dan masalahnya sudah selesai, kata beliau. Yang lalu biar berlalu, udah fokus, ini masa depan antum masih panjang, kata beliau. Jadi Ana merasa justru Masya Allah ya sesama muslim ya. Kan ayat ini sering kita dengarkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum kan. Terus ada ayatnya lagi wal afina 'anil nas. Jadi saling memaafkan itu justru Masya Allah gitu ya. Kadang musuh itu bisa menjadi sahabat dekat gitu loh. Kita mungkin berselisih suatu hari, tapi kita justru bisa jadi saudara gitu kan. Beliau ngasih advice banyak kepada saya, beliau ngasih saran ini itu. Masya Allah saya bilang. Padahal beliau bisa aja, beliau masih dendam sama saya kan, beliau masih kesel sama saya, pasti saya bilang kan. Karena bagaimanapun itu haknya beliau. Tapi Masya Allah, saya akui gitu ya. Orang baik beliau, orang yang mungkin tidak ada niatan untuk menjelekkan nama saya segala macam. Cuman kan sudah terlanjur nih. Dilempar ke media, dibuat clickbait segala macam, jadi framingnya macam-macam. Tapi Ana pribadi ikhlas. Mungkin ini wasilah Ana dihapuskan dosa-dosa Ana di masa lalu. Kan Ana gimana ya? Kullu bani Adam khata'un kan. Setiap bani Adam kan punya kesalahan ya. Kita semua punya aib, kita semua punya maksiat yang Allah tutupkan kan. Jadi Ana merasa ya udah, mungkin Ana husnuzon kepada Allah. Ana punya dosa di masa lalu yang belum selesai. Dengan cara ini Allah hapuskan dosa-dosa Ana. Gitu aja. Dan Ana justru terima kasih anak kepada Nusantara. Bukan suatu kebetulan, ini takdirnya Allah. Hambanya Allah diizinkan untuk berbicara itu. Ini jadi setupnya Allah nih. Anak mikir. Dihambelkan antum ya? Dihambelkan gitu. Mana ngerasa, ya Allah, anak bilang, anak suatu malam tuh anak mikir gitu. Anak tuh kan gini, kita kan diajarkan bagaimana Robbi habli hukman kan, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah karuniakan kepadaku ilmu hikmah. Jadi anak di masa ujian musibah ini, anak ngerasa, ya Allah, apa nih hikmahnya nih? Anak flashback ke belakang kan, apa salahnya anak nih? Oh, anak salahnya di sini. Oh, anak salahnya di sini. Oh, salahnya di sini gitu loh. Jadi langsung ngebuat, oh hikmahnya ternyata ini gitu loh. Jadi seorang Taqi Malik itu juga ya, gimana ya? Harus disentil juga sama Allah, harus ditegur juga sama Allah. Agar apa? Mungkin tujuan-tujuan yang mungkin tidak baik balik lagi kepada tujuan yang baik gitu. Anak juga menyadari gitu. Jadi dalam perjalanan ini anak pribadi masih muda ya kan, masih 28 tahun Ji, umur Ji.
Tapi setahun kita 28 tahun bukan 19 tahun. 28 tahun. Tuan antum. Iya, antum berapa 16 ya? Beda 5 bulan kita. Jadi apa ya? Ana cuma niat baik, ana ingin bagaimana ana bisa merangkul anak-anak muda gitu ya. Karena segmen anak muda ini berbeda gitu. Anak muda ini harus punya treatment khusus sih sebetulnya. Jadi segmennya makanya ana bilang Malikal Mulk ini tempat mereka masuk, kenal dengan agama, suka dengan masjid gitu ya. Ana sampaikan makanya pada jamaah, teman-teman kalau merasa kalian sudah mungkin cukup di sini, silakan upgrade ke guru-guru yang mungkin lebih paham masalah fikih, ya kan, masalah tentang Qur'annya lebih dalam. Misalnya saya sebut Ustaz Adi Hidayat, Qur'annya atau fikihnya Ustaz Abdul Somad, ya kan, atau misalnya masalah keluarga Ustaz Khalid Basalamah. Ana sampaikan karena gini, kita di sini bukan Masjid Malikal Mulk itu bukan satu golongan, Ji. Semua ada, Ji. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, bahkan ada Salafinya, ya kan, ada yang dari Al-Irsyadnya, ada yang dari Wahdahnya, semua kumpul. Karena di Malikal Mulk itu bukan mengebahas tentang golongan satu dengan golongan yang lain. Oh, ini kayak hub gitu ya. Hub gitu. Jadi base campnya anak muda ketika mereka sedang mencari jati dirinya balik kepada Allah, di situ mereka akan menentukan, oh aku harus ke sini, aku harus ke sini. Itu hak kalian, saya bilang. Kalau merasa Malikal Mulk sudah cukup di sini, hak kalian cari guru-guru yang lain, saya bilang. Sebagaimana Imam Syafi'i kepada Imam Malik kan gitu. Imam Malik bilang, saya sudah cukup ngasih ilmu, silakan cari guru yang lain. Nah, itu yang saya lakukan di Malikal Mulk. Jadi saya juga ngerasa saya bukan orang yang pantas mungkin disebut sebagai guru ya. Saya cuma ingin disebut sebagai abang yang merangkul, yang menganggap ini saudara saya semua gitu loh. Yang mereka ini lagi butuh arah, kita ngasih arah tujuannya kemana. Sebatas itu doang. Nah, makanya saya bilang Malikal Mulk ini bukan hanya sebagai tempat sholat. Ini kompleks. Ini tuh mudah-mudahan ya niatnya baik saya adalah menjadi sesuatu yang bisa berkontribusi banyak kepada negara ini gitu. Karena permasalahan orang itu sebetulnya datang dari keluarga kan. Keluarga ya kan, backgroundnya seperti apa. Ketika di masjid kita benerin pelan-pelan, alhamdulillah mereka pada balik rumahnya dalam keadaan yang masya Allah. Saya bilang ada satu kajian saya ngebahas, banyak orang datang ke kajian merasa lebih berilmu, pulang menceramahi keluarganya. Nggak boleh, saya bilang. Kalian harus tetap tunduk, harus merasa lebih kurang daripada orang tua. Orang tua bagaimanapun mungkin nggak sekolah, mereka adalah guru-guru kita, maka adalah orang tua kita. Berikan yang terbaik pada keluarga kita, berbagai macam lah. Dan yang merasakan kan sebetulnya orang yang Malikal Mulk kan. Makanya yang datang itu ada yang dari Ngawi naik kereta, Ji. Ada yang dari Bandung tuh setiap minggu bolak-balik. Bahkan yang menarik ada perempuan itu setiap malam Ahad itu di Healing Satnight itu ada anak perempuan, masya Allah, akhwat, setiap malam Ahad nggak pernah absen, duduk paling depan dari Serang. Naik motori. Ada yang dari Pelabuhan Ratu. Ya Allah, ana bilang, ana mikir ternyata anak muda itu serindu ini gitu loh. Makanya anak tuh kajian tuh kan nggak pakai gamis kan, pakai baju biasa gitu, karena menyesuaikan kan. Dakwah menyesuaikan dengan zamannya. Siapa nih kira-kira orang yang ada di depan anak nih? Ternyata ya udah, dengan anak berpakaian seperti itu, mudah-mudahan orang-orang yang merasa minder sama agama itu mereka bisa nerima. Alhamdulillah. Jadi kayak nggak ada gap gitu ya? Nggak ada gap gitu loh. Jadi tempat ngobrol, diskusi, masya Allah, Nabi bilang itu kan niat baik ya. Tapi lagi-lagi ya udahlah, ini udah berlalu gitu ya. Dan anak punya harapan, mudah-mudahan teman-teman semua termasuk ya para orang tua asuh yang mungkin beliau ini menyisihkan uangnya gitu ya. Mudah-mudahan beliau ridho dengan kejadian seperti ini, dan mudah-mudahan suatu hari nanti Allah ganti yang lebih baik sih. Makanya anak nih rehat dulu sebentar gitu ya, rehat sejenak gitu ya, tarik nafas gitu kan. Evaluasi sih sebetulnya, evaluasi, perbaiki mana yang salah gitu ya. Kemudian mudah-mudahan anak nanti niatnya ingin balik memperkuat ekonomi, bisnis gitu. Mudah-mudahan nanti bisa membuat Malikal Mulk yang baru dengan semangat yang baru ya. Yang baru insya Allah. Jadi apa yang Ustadz sampaikan tadi, ada kekeliruan satu hal mengenai proses perencanaan segala macam. Ternyata yang lebih fatal kekeliruan ketika ada di sosmed, miskomunikasi di media ini ya. Iya, miskomunikasi. Jadi ya seperti halnya kalau misalnya ada perselisihan suami istri misalnya. Perselisihan suami istri masih ada kemungkinan untuk bisa berbaikan sebelum kena sosmed. Sebetulnya. Kalau udah suami istri misalnya
entah apalah konfliknya ya. Iya. Kalau udah viral di sosmed, kemungkinan akurnya lagi tuh 20-30% doang. Karena yang ini jelekin ini. Iya. Udah. Maksudnya ya kalau udah masuk ke ranah sosmed memang sesuatu yang lebih apa namanya kalau sebuah konflik ya, lebih dekat ke pecahnya dibanding bersatunya. Tapi ya alhamdulillah ini kan bisa selesai gitu dan sudah masing-masing apa namanya memahami bahwa ini kondisinya jadi sisi komunikasi gitu ya. Kalau dari antum sendiri gimana nih bahwa kadang-kadang sesuatu beliau ini entah kemudian buat pernyataan yang orang menerimanya beda. Apalagi sekarang di zaman sosmed sekarang. Orang bukan cuma ngomong ya, kadang-kadang ngetik bisa salah. Maksud ngetik tuh ringan tangan yang kadang-kadang impactnya bisa besar gitu ibaratnya. Nah, dari satu pernyataan komen mungkin diinterpretasi jadi berbeda gitu. Bukan cuma pemilik tanah, netizen juga banyak yang berbeda. Nah, ini tambah bikin ruwet kan gitu ibaratnya. Ini bijaknya seperti apa, Ustaz? Ya, kita insyaallah beliau ahli Quran ya, masyaallah. Family-nya Allah. Amin ya Allah. Ya, family-nya Allah, keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Ahlul Quran ahlullah wa khassatu ya. Kita ya dari sini kita belajar Quran itu bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dibaca tapi diamalkan. Ya, dalam Al-Qur'an ya Allah Azza wa Jalla pernah mengabadikan keluhan Nabi Muhammad tentang umat akhir zaman. Apa kata Rasulullah yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Quran ini orang akan cuek, mengabaikan. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkannya dengan 3 hal. Umat Islam enggak mau baca Quran. Yang kedua, baca tapi enggak paham isinya. Yang ketiga, baca paham tapi enggak mengamalkan. Nah, ini bahaya sekali. Jadi untuk ahlul Quran, ayo tadabburi maknanya dan berusaha mengamalkan isinya. Quran itu bukan untuk sekedar kita gaya-gayaan, saya hafiz, suara saya enak. Bagaimana bisa menusuk ke jantung kita. Rasulullah satu saat pernah minta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, iqra alayya al-Quran, bacain saya Quran. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, kaifa aqra wa alayka unzal, bagaimana saya baca sementara Quran turun langsung dari Allah kepadamu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, iqra, baca tolong, saya pengen dengar dari selain saya. Dibacakan ayat Al-Quran sampai ke dalam surat An-Nisa. Kemudian ketika selesai dibaca sama Ibnu Mas'ud menoleh ke wajah Nabi Muhammad menangis. Ya, artinya bahwa Quran harus mampu masuk ke dalam relung jiwa kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak gampang jadi ahlul Quran. Ahlul Quran bukan sekedar kita nanti dipanggil acara Maulid Isra Mi'raj, kemudian kita menampilkan suara indah kita pulang dapat amplop, enggak. Ada amanah yang besar di situ. Kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya ketika dipanggil ustadz tuh saya nangis. Demi Allah saya enggak pantas dipanggil ustadz. Karena nanti pada hari kiamat yang pertama masuk neraka itu bukan kalangan awam, bukan kalangan orang yang enggak ngerti agama. Yang pertama siapa? Qari'ul Quran, orang yang hafal Quran, dai, ustadz duluan, kiai duluan yang masuk neraka. Ditanya sama Allah, lima qara'atal Quran? Kenapa kamu ngafalin Quran? Baca Quran ini buat apa kamu? Kata dia, qara'tu fik. Saya baca untukmu ya Allah, saya belajar agama untukmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta. Kau berdusta. Qara'atal Quran li an tuqala qari'an fahasalt. Kamu baca Quran untuk disebut sebagai ustadz aja, dai aja. Gelar dari manusia, enggak dapat apa-apa di mata Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai malaikat, seret orang ini ke neraka. Jadi Masya Allah berat. Walaupun dia hafiz Quran, tapi dia nggak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya nggak usah ngapalin ya? Enggak gitu. Jangan gitu. Kalau menghafalkan, mengamalkan masuk surganya lebih ekspres. Jalan tol lagi dong. Ini artinya teguran buat saya yang dielu-elukan manusia menganggap diri ini suci. Kita harus pertahankan sampai mati. Ikhlaskan dakwah kita karena Allah. Jangan sampai terselip ketika kita berdakwah ingin mendapat gelar manusia, ingin dapat tujuan dunia, harta dunia. Dengan saya dengan ceramah ustadz saya bisa beli mobil mewah. Saya dengan ceramah jadi ustadz saya bisa bangun pesantren, saya bisa punya rumah mewah lah. Demi Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih utama, lebih berharga daripada dunia. Memang ngomong gampang, mudah, tapi bagaimana kita saling menguatkan sesama dai. Dan juga ini saya mohon maaf, saya pengen menunjuk langsung kepada para DKM. Ayolah jadi masjid yang ramah sama anak muda.
Ya, kita lihat kenapa masjid yang dibangun sama akhi kita Taqi Malik ini bisa ramai anak muda. Kenapa banyak masjid yang nggak ramah anak muda? Anak kecil yang bercanda di masjid udah diomelin-omelin, diusir, pergi loh. Ya kan, sehingga mereka trauma sama pengurus masjid. Kok masjid kasar, orang-orang masjid, kok orang sholat kasar. Ayo, Rasulullah SAW pernah dinaikin sama Husain sampai 1 jam Rasulullah SAW sujud, sampai para sahabat menyangka apakah ada ayat yang turun. Lah, kata Rasulullah, tetapi cucuku sedang bermain, saya nggak mau ganggu. Begitu sayangnya Rasul sama anak kecil. Ingatlah, anak-anak muda ini generasi yang akan melanjutkan Islam, melanjutkan dakwah. Ayo kasih ruang buat mereka, beri kaderisasi. Ada remaja masjid. Saya ingat banget waktu saya kecil, remaja masjid itu aktif di berbagai masjid. Ya, melalui pelopornya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, beliau sosok penggerak anak-anak muda zaman itu. Ya sekarang udah nggak ada lagi, remaja masjid sudah mati. Banyak masjid yang tidak punya kader. Yang saya khawatirkan 10 tahun 15 tahun lagi umat Islam Indonesia kehilangan generasi. Datanya udah tersebar, silahkan lihat masjid yang sholat orang-orang tua, yang datang ke pengajian 60-70 tahun. Anak mudanya kemana? Karena merasa nggak dirangkul. Ayo bikin masjid yang ramah sama anak muda. Mumpung sisa hidup kita masih ada nih, rangkul mereka. Lihat Rasulullah mampu merangkul Ibnu Abbas, anak muda, anak kecil. Ya gulam, kata Rasulullah. Rasulullah goncengin. Lihat begitu dekatnya Rasul sama anak muda. Rasul dekat sama Ibnu Mas'ud. Rasul dekat sama Mus'ab bin Umair yang paling ganteng di Mekah. Yang kalau udah pakai minyak rambut, cewek-cewek satu Mekah pada grogi. Ya enggak? Rasul rangkul Mus'ab bin Umair. Itu baru minyak rambutnya ya? Iya, sampai diutus dai di Madinah. Masya Allah, subhanallah. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Jadi kaderisasi Rasulullah berhasil bermulai dari anak muda. Ayo, saya mohon masjid para DKM jadi masjid yang ramah sama anak muda. Kasih mereka ruang untuk mereka bereksplorasi. Ada ya healing, naik gunung kah, nanti muhasabah kah, kemudian ada mungkin program futsal ke. Yang senang anak muda, senangnya apa? Selama tidak melanggar gitu. Oh, selama paling mahal tuh. Mahal tuh. Mungkin Mas Ari Untung mau sewain lapangannya nih. Tadi Mas Ari itu ketananya mau pedal mau enggak? Enggak jadi masjid di pedal. Oh, jadi 3 lapangan ya. Jadi bisnis. Jadi 3 lapangan. Dan Nabi kalau kita baca sejarahnya akhirnya itu ketika bangun masjid Nabi beli dulu lunas tanahnya. Saya tidak pernah baca sejarah Nabi Muhammad SAW bangun masjid dengan berhutang. Ya, Nabi pernah membeli tanah ya dari seorang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ini saya rasa siapa tahu suatu saat nanti ya Haji Taqi Malik ini akan punya masjid mentereng yang kemudian membayar tanahnya semua, maksudnya membayar semua sanksi ibaratnya yang saat ini gitu kan. Dibuktikan dengan akhirnya ini loh masjidnya nih. Ini loh masjid mentereng yang dulu pernah dipertanyakan gitu ya kan. Akhirnya jadi juga nih barang gitu. Jadi juga nih barang kayak kenal surat itu. Jadi jatuhnya kalau sekarang ya, mungkin kalau yang nonton sekarang nih berharap kita akan hujat-hujatan ya, maksudnya nyalain ini, ngomongin segala macam pasti, karena ini adalah nature-nya sosial media kan. Tapi di channel ini bukan tempat buat itu. Satu-satunya yang kita hujat ini cuma Netanyahu doang. Saya Netanyahu doang gitu ya. Dan ini bagaimana coba bayangin di kondisi seperti ini beliau masih humble. Saya yang salah. Kelirunya apa salah? Silakan dikoreksi gitu. Ya, itulah orang yang bahagia. Kata Rasulullah, tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas. Kalau pengen bahagia sibuk introspeksi diri kita. Gak perlu lihat kesalahan orang lain, tutup mata kita dari kesalahan orang, karena kita semua nggak akan ditanya tentang kesalahan Taqi Malik. Kita ditanya kesalahan diri kita nggak sholat, kita berdurhaka sama orang tua. Taqi Malik salah, dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kasif nggak akan ditanya tentang Taqi Malik, akan ditanya tentang diri saya. Termasuk yang nonton juga ditanya kan? Kita tanya tentang diri kita. Kita nggak akan pernah bahagia kalau kepo sama urusan orang lain. Antum bilang apa ke mereka nih yang udah ada pasti tetap husnuzon, tapi kita nggak bisa kemudian ya menyamakan. Pasti ada pro dan kontra. Pasti ada juga yang kemudian trust isu juga sama antum. Apa yang antum mau ngomong sama mereka? Satu hal yang harus saya lakukan sih sebetulnya hanya pembuktian integritas saja nanti di masa depan. Gitu. Jadi kalau mungkin sekarang ini saya akui ya, kalau saya itu kekurangannya itu di manajemen sih sebetulnya. Di pembukuan. Iya, pembukuan segala macam. Kekurangannya di situ. Jadi yang saya perbaiki itu ya. Kemudian yang kedua nanti
kita pagari juga mungkin dengan pandangan hukum nanti segala macam gitu. Nah itu yang saya akui itu kelemahan saya juga sih sebetulnya. Dan apa ya, bentuk sebagai pembuktian itu saya mungkin nggak perlu ngomong atau gimana, tapi yang paling penting adalah integritas, ya, kredibilitas nanti di masa depan. Dan saya juga tidak berharap teman-teman harus percaya dengan saya, tapi mudah-mudahan dengan karya, dengan bisnis nanti suatu hari yang mungkin akan saya bangun, mudah-mudahan itu bisa menjadi titik baliknya saya dan teman-teman. Haknya itu kan percaya apa tidak terserah. Yang penting saya ingin menunjukkan itu bukan dengan omongan, tapi mudah-mudahan dengan karya sih, insya Allah suatu hari nanti. Misalnya tiba-tiba ya, bismillah gitu ya, antum dapat rezeki yang tiba-tiba ngagetin dan 2 kali gitu ya. Kaget. 2 kali. Kaget. 2 kalinya harga tanah tersebut misalnya. Apa yang antum akan lakuin? Bangun lagi masjid di situ, atau antum cari tempat lain untuk bangun masjid, atau nggak dipakai buat bangun masjid? Niat misalnya dari muamalah antum ya, bukan niat dari muamalah gini, bisnis. Ini statement Ana. Ana selesai masalah ini, Ana nggak mau lagi berurusan bersinggungan dengan donasi, nggak mau lagi. Hatta kalau misalnya Allah percaya, kan Allah menitipkan kepada saya itu kepercayaan ya, orang percaya kepada saya gitu ya. Dengan yang dulu Palestina segala macam itu kan saya nggak megang sama sekali uangnya, karena uang itu sudah ada di campaign kan waktu itu, dan langsung kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya kan, Bang Oni, kemudian Muhammad Gaza segala macam dan seterusnya lah. Itu kita nggak pernah bersinggungan. Tapi satu hal, saya setelah ini nggak mau lagi bersinggungan dengan itu. Tapi yang saya lakukan adalah mudah-mudahan suatu hari nanti, insya Allah cepat atau lambat, semoga Allah takdirkan, saya megang uang mungkin lebih daripada itu. Yang pasti bayangan saya adalah insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, bangun di tempat yang lebih strategis, masjid. Karena gini, kenapa saya bukan ngotot ya, tapi saya ingin gitu, Masjid Malik Al-Mulk itu kan ada di tengah kota, kan aksesnya lebih mudah dijangkau sama anak-anak muda. Bisa saja kita bangun itu di pinggir-pinggir kan, mungkin di daerah Lewiliang, Ciampea gitu, tapi kan itu kan aksesnya lumayan ya untuk menjangkau ke sana. Sedangkan habitnya anak muda sekarang ini kadang gimana ya, kita susah menjelaskan gitu. Jadi kita ingin memudahkan mobilitas mereka untuk menjangkau, ya kan, dan kemudian akses strategis di tengah-tengah kota, sehingga harapannya ada cahaya gitu di tengah kota, cahaya harapan anak-anak muda itu menjadi generasi-generasi yang bisa memperbaiki negara kita, negeri kita, bangsa kita, agama kita di masa depan. Karena kan kita dapat ada bonus demografi ya, bonus demografi yang mana pertumbuhan anak muda ini lebih cepat sekarang ini, di masa sekarang ini. Jadi mudah-mudahan ini bukan PR saya, tapi ini PR bersama. Insya Allah mudah-mudahan yang melihat ini juga bisa bergerak ya, bisa merangkul anak-anak muda yang lainnya sih. Insya Allah. Jadi misalnya antum berdoa kemudian meminta satu jumlah nominal yang Allah bisa kasih, berapa yang antum harap? Gak gimana ya? Misalnya 10 miliar misalnya gitu, kebeli itu semua gitu, atau harapannya sih lebih sih, insya Allah mudah-mudahan. Jadi antum punya target sendiri, pokoknya tahun depan gue punya 20 miliar misalnya gitu kan? Harapannya gitu, doanya gitu insya Allah. Tapi lokasi di Bogor juga? Di Jakarta insya Allah. Jakarta? Pindah dari Bogor aja. Jadi gimana ya? Ana mungkin balik kehidupannya, mungkin fokus bisnis seperti dulu gitu ya. Ingin ngambil jalurnya Utsman bin Affan, jalurnya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau itu mensupport full dalam dakwahnya Rasulullah kan, habis-habisan kan. Bahkan mungkin Ustaz nanti bisa lengkapi, Abdurrahman bin Auf itu mensedekahkan hartanya tapi nggak miskin-miskin gitu. Semua hartanya nggak dimiskin-miskin. Beliau dipaksa kaya ya. Dipaksa kaya sama Allah gitu kan. Jadi mudah-mudahan niat ini dimudahkan ya, tahun 2026 atau mungkin lebih cepat, kita nggak tahu. Jadi harapannya, doanya insya Allah ini lagi niat lagi mau balik bisnis, dan alhamdulillah lagi proses ya, proses kita mau menjalankan suatu bisnis. Mudah-mudahan setelah ini selesai, insya Allah anak muda udah mulai bisa fokus dalam dunia bisnis insya Allah. Gitu. Jadi sekarang nih lagi di masa ini nggak bisnis dulu? Belum, kita ini dulu rehat sebentar ya, rehat sebentar. Hibernating jadi. Hibernating dulu. Paling ya nggak lama lah, insya Allah. Kalau kondisi seperti ini apa sebenarnya yang dilakukan seorang Muslim ketika menghadapi cobaan, apa sih yang menurut antum harus dilakukan? Apa kemudian ada yang berkeluh kesah, ada yang udah
kita pause aja deh. Kalau nggak punya pegangan, kebanyakan stres. Iya, jadi gini, saya kalau kejadian ini mengingatkan saya dengan seorang tabi'in namanya Fudail ibn Iyad. Jadi Fudail ibn Iyad ini diceritakan adalah seorang sariq, dia perompak. Ya. Kalau ada orang yang lewat itu dia ambil barang-barangnya, dia malingin, dia rampok. Sampai satu saat dia masuk ke dalam sebuah rumah. Rumah ini lagi sholat tahajud. Ya, kemudian yang sholat ini membaca ayat Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktu hati seorang hamba itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah? Belumkah saatnya? Kapan lagi? Mau tunggu ruh diambil sama Allah baru ingat Allah, baru takut sama Allah. Fudail bin Iyad ketika dengar ayat ini nusuk ke jantung dia. Al-ana ya Fudail, kata dia, sekarang saatnya. Mau kapan lagi engkau tobat? Tinggalin ini merampok, tinggalkan ini maksiat, mengambil hak orang lain. Akhirnya Fudail bin Iyad dia jadi talibul ilm, menuntut ilmu agama selama 20 tahun. Dia menuntut ilmu agama, langsung jadi mufti. Subhanallah, Masya Allah. Tadinya perampok, belajar agama dan mengamalkan agama, takut kepada Allah, sekarang jadi ulama. Mudah-mudahan akhi Taqi Malik kayak Fudail ibn Iyad. Amin ya Allah. Ya, tapi dai Masya Allah. Dai dari mufti lagi. Amin, lebih hebat lagi. Ambil pelajaran. Tidak ada manusia tadi ya, nobody is perfect. Masya Allah, itu luar biasa ya. Fudail bin Iyad perampok jadi ulama. Lihat, baca, siapa yang nggak ada di antara kita yang bisa menghindari sejarah ini? Sejarah yang ditulis tinta emas Islam. Apakah membuat dia hina? Enggak. Apakah membuat dia orang nggak mau mengambil ilmu dari dia karena mantan perampok? Enggak. Ilmunya diakui seluruh umat Islam. Selalu kalau baca kitab Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad. Masya Allah. Jadi memang jangan menjudge orang lain lah dengan apa yang sedang atau yang pernah dilakukan. Karena amal kita dihitung di ujung hidup kita. Benar, Masya Allah. Bahkan sahabat Nabi yang tidur di sebelah Nabi dulunya ingin bunuh Nabi ya. Masya Allah. Gimana? Umar bin Khattab. Kuburannya di samping Nabi Muhammad. Mau bunuh Nabi, kan kalau salah. Iya, betul. Setiap hari ngasah pisau kan. Ngasah pisau mau bunuh Nabi kalau salah kan. Mau bunuh Nabi, mau niat bunuh Nabi, membunuh orang juga kan. Iya. Tidur sebelah beliau. Kuburannya di samping Nabi Muhammad SAW. Pintu maaf Allah luar biasa. Iya. Kalau antum dapat kesempatan untuk bicara sama, misalnya saat ini dia menonton acara ini, pemilik tanah, mau ngomong apa antum? Ya, pertama sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf gitu ya kepada keluarga Mas Firhan, ya, Mas Fawaz dan keluarga dan apapun yang terlibat di dalamnya. Karena ya saya akuin ya, dalam perjalanan ini ya saya salah dalam mengambil keputusan ya. Kemudian saya belajar juga bagaimana ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah keluarganya Mas Firhan dan keluarga ya sekali lagi membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya buat saya pribadi ya. Dan setelah ini mudah-mudahan insya Allah ada hikmah yang pelajaran yang bisa saya ambil nanti suatu hari nanti, bahkan bukan suatu hari ya, sekarang pun sudah saya ambil hikmah pelajaran yang terbaik buat di masa depan. Insya Allah saya perbaiki kekurangannya, dan saya juga minta ridhonya ya daripada keluarganya yang punya tanah. Mudah-mudahan kita tetap bersaudara sampai surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Nih justru dengan hal ini saya dapat banyak ilmu nih. Kanan kiri isinya hikmah semua begitu ya, Masya Allah. Dan teman-teman semua, apa yang diharapin teman-teman isinya hujatan nggak terjadi di sini teman-teman semua. Justru di sini ketika salah mengaku salah, dan kemudian ada hal-hal menjadi koreksi, kemudian kita dapatkan manfaatnya sama-sama. Jadi yang sekarang ini beliau dengan pemilik tanah udah islah, udah nggak ada masalah, udah baik-baik aja gitu ya kan. Yang menjadi masalah adalah jempol teman-teman. Betul. Kalau udah terlanjur komen udah masalahnya belum selesai tuh kalau belum ada apa nama sama antum misalnya kan. Nah jadi hindari teman-teman semuanya ya, untuk kita untuk lebih menahan diri ya gitu untuk berkomentar gitu. Jadikan ini mungkin ya introspeksi, bisa aja kita berada di posisi itu. Betul. Makanya ketika sebenarnya jujur saat tahunya belakangan. Tahunya belakangan ketika beliau ada teman-teman kreatif ini Setaki ini apa namanya sedang ada masalah gitu kan. Nah, kita tahunya belakangan gitu. Pengisi di Hijrah Fest juga. Iya. Gitu kan. Beliau udah melalang buana kemana kan. Waduh. Apalagi kalau Ramadan dicari enggak ketemu Iya, ternyata ngumpet di kamar. Ya teman-teman semuanya, jika dirasa ini manfaat, monggo silakan sebarkan ke circle teman-teman semuanya ya.
mau dipotong-potong untuk keperluan kebaikan boleh ya. Kalau untuk kebutuhan yang lain tanggung sendiri gitu ya. Dan ini menjadi koreksi kita semua. Apapun niat baiknya, usahakan harus mempunyai dasar-dasar hukum yang kemudian dikuatkan. Jadi apapun yang terjadi di masa kedepannya tidak akan jadi permasalahan hukum gitu ya. Kadang-kadang memang sebuah niatan emosional itu tidak akan bisa memperbaiki apa yang secara rasional tidak lengkap. Jadi teman-teman semuanya, ini menjadi pelajaran semuanya. Memang kita perlu banyak tambahan-tambahan edukasi. Saya juga jadi belajar. Oh jadi kalau kita ada membangun sesuatu harus udah kepemilikan jelas atau dikasih itu tanah sertifikat begitu ya. Oh gitu. Soalnya saya yang di Jepang ini tanah udah kebeli, bangun DPR. Masjid As-Salihin Yokohama. Itu mahal banget bangun. Masya Allah. Tapi kalau kita pikir mending buat bangun rumah lebih murah ya. Tapi ini menarik guys. Siapa tahu justru dengan hal ini orang jadi tertarik untuk bangun masjid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang punya masjid yang udah jadi kemudian terpikir bagaimana caranya strategi agar lebih banyak anak muda yang datang mendekat ke masjid ini. Masya Allah. Jasa kelair untuk waktunya antum. Oh ya, ya. Ada yang kurang? Antum mau sampaikan? Ya betul tadi yang disampaikan sama Ustaz Kasif ya. Para DKM harus membuka diri sih. Terakhir itu aja sih. Jadi satu alasan kuat ya kenapa bagi saya ini urgent ya. Jadi banyak yang bertanya kenapa sih nggak mamurin masjid yang di samping-samping rumah aja gitu. Jadi ini bukan perkara mudah. Saya sudah mencoba berkali-kali. Ada yang datang dari mana? Serang. Kok larinya ke situ? Larinya ke situ. Kenapa nggak masjid rumahnya dia? Kan gitu pertanyaannya. Jadi saya sudah nyoba ya ingin memakmurkan masjid, bikin program tapi nggak bisa. Karena ada masjid yang kadang-kadang pengurusnya merasa senior gitu ya, merasa udah lama di situ, nggak bisa. Jadi kalau teman-teman bilang, ayo makmurkan masjid yang ada di sebelah rumahnya, silahkan dicoba bikin programnya selama 40 hari gitu ya. Kalau ternyata berhasil, nanti saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Nah itu alasan kenapa saya membangun masjid. Masjid ini ada sesuatu yang harus kita buat berbeda gitu ya. Makanya tadi buka diri para DKM di luar sana ya agar semakin banyak anak-anak muda yang merasa gue juga harus berkontribusi nih untuk umat gitu loh. Karena ya yang terjadi betul yang orang sholat subuh ya orang-orang yang sudah tua-tua kan, udah lansia-lansia gitu, anak mudanya pada kemana, makanya kita rangkul. Gitu. Harus paham metode kekinian juga, kekinian gitu, juga, harus membuka diri lah, harus harus terima ya pergeseran era globalisasi ini sekarang membuat banyak perubahan sih pada sikap anak muda, karakternya anak-anak muda gitu sih sebetulnya. Ya, itu perlu dipelajari juga. Jadi ibaratnya sekarang ini berbicara sesuai bahasa kaumnya berarti ya. Iya betul. Antum mau tambahin lagi? Ya kita sebagai dai jangan mencari dunia dari dakwah kita. Ya saya sedih Mas Arya, saya punya bukti WA ya beberapa ustadz yang menganggap dirinya terkenal tuh tarifnya mahal, 50 juta ya, Masya Allah ya. Disebut angka, berani nyebut angka buat dakwah, malu lah kita sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari kaya jadi miskin ya, makanya bangun bisnis. Nabi Muhammad umur 12 tahun ke Syam, diajarin dagang sama Abu Thalib, yuk jadi entrepreneur muslim yang hebat. Muslim harus kaya. Kekayaan ini buat dakwah, jangan dakwah untuk mencari kekayaan. Salah. Salah konsep dakwanya. Kalau dakwah untuk mencari kekayaan, Anda salah konsep. Nabi Muhammad dari kaya mengeluarkan hartanya di jalan Allah jadi miskin. Meninggal dalam keadaan masih punya tanggungan kepada orang Yahudi ya, kemudian dilunaskan ya dengan baju besinya, digadaikan dengan baju besinya. Itulah Nabi kita Muhammad. Mau disebut nggak nama ustadznya? Sebut ya? Jangan lah maksud sebut juga. Orang di sini kita biar nggak ada hujatan malah di sini. Lontong lagi. Aduh ya memang gitu ya. Kita tidak bisa kemudian membuat semua orang happy ya. Setiap pandangan pasti ada plus dan minusnya. Dan semoga kita bisa tabayun akan hal apapun. Dan jika teman-teman melihat di salah satu sisi, pastikan untuk cari kebenaran di sisi lainnya. Jadi teman-teman semuanya, jangan sampai ringan jempolnya, ya, jangan sampai ringan juga mulutnya. Masalah udah selesai, siapa tahu kita nanti akan bermasalah sendirinya. Sampai ketemu lagi teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan di subscribe untuk teman yang baru bergabung di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.